Maksud Kang Ucu, posisi sebagai pemegang kunci berangkas itu menjadi bargaining position untuk bisa jadi mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur. Ataupun malah mungkin dilamar agar sebuah partai dapat dukungan logistik dari APBD. Dia bisa saja dia menawarkan malah. Al-Muktabar ini sosok yang baru diterima secara administratif. Bagaimana dia melakukan penaklukan terhadap legislatif di provinsi agar mau mencantumkan namanya lagi menjadi di antara 3 orang yang diusulkan. Nah, menurut saya memang kalau dalam konteks elektabilitas itu masih jauh ya, masih jauh dengan yang lain. Memang menurut saya mungkin di wakil itu yang lebih cocok ya, karena dia mungkin nanti dalam konteks birokrasi dia punya keberanian lah untuk melakukan eksekusi. Wah, nah ini menariknya ketika kita dari awal membahas Al-Muktabar, dia bisa jadi berpasangan dengan anaknya TB Sangadia. Ya. Sebentar, ini saya saya kantor dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia, karena sesi diskusi kali ini yang ketiga ya. Ketiga kita coba mencermati nih, dari mulai banyak nama yang kita coba olah, kemudian terakhir itu kita mulai mencoba melihat nama-nama yang menguat. Dan insya Allah sesi kali ini kita akan bahas satu nama yang kelihatannya menjadi kambing hitam. Apa namanya? Kenapa tiba-tiba ke satu nama ini? Yang jadi kuda hitam, runner up begitu. Dan memang agak unik kalau kita bahas satu nama ini, karena dia bermula dari polemik, kemudian dievaluasi habis-habisan, dan sekarang mencuat. Siapa lagi kalau bukan Al-Muktabar. Dan sebelum kita mulai tadi sahabat di luar nih, karena katanya kalau sudah begini harus saling menjaga supaya tidak ada yang kena semprit. Tidak ada yang kena semprit, bahwa ketika kita menyebut satu nama ini, peluangnya bisa menjadi wakil dari satu calon yang dirasa begitu hebat, yaitu Airin, atau kemudian bisa juga menjadi calon gubernur. Wakilnya adalah Bunda Reka. Nah, bagaimana memahami ini kan sebetulnya suatu yang berbeda ya, dari pemilu kada di Banten sebelumnya, gitu. Tiba-tiba seorang birokrat yang kemudian memainkan banyak gaya dalam gravitasi politik yang ada, bisa dinilai tiba-tiba bisa masuk pada 2 posisi strategis itu. Nah, tentu saja analisis pertama harus kita mulai dari Kang Ucu sebagai ketua KAPT di Banten, dan beliau juga paham tentang politik Banten. Kemudian yang kedua nanti akan kita coba konfirmasi, kita tanya ke Mas Jo. Ini beliau ini pendiri dan ketua RAS. RAS itu singkatan apa sih, Mas? Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum. Founder sendiri, pendiri. Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum. Beliau juga akademisi dari Untirta. Setelah itu kita coba konfirmasi dalam aspek-aspek yang teoritis dan surveys ke Bang Usep. Beliau dari akademisi, dan kita coba untuk menelisik pada pergulatan mengapa nama ini agak
menarik untuk dibahas. Silakan dari Kang Ucu. Assalamualaikum. Ini kebagian pertama terus ini. Kalau sudah bicara Al-Mutakbar, kebagiannya pertama terus ini. Ya mungkin karena kalau saya tidak banyak teori ya, hanya saya bukan orang yang belajar terlalu banyak teori politik dan sebagainya. Saya hanya menangkap dari perjalanan saja. Berbeda dengan teori politik yang banyak kembang ya. Kalau menurut saya menilai politik saat ini, terutama di soal perebutan kekuasaan, itu simple, sama kayak KPK, follow the money. Di mana uang berkumpul, kan gitu kan? Di mana uang berkumpul, pasti di situ titik hitungan paling apa namanya? Ada gula ada semut. Ada gula ada semut. Jadi gula di situ ya penguasa gula lah yang bisa memainkan peran. Bisa lebih detail. Ya artinya gini. Ketika saya kemarin bilang ada kemungkinan Ayrin Al-Mutakbar, dan itu makin diperkuat dengan Al-Mutakbar terpilih kembali menjadi PJ Gubernur untuk 1 tahun berikutnya. Artinya siapapun PJ saat ini itu adalah pemegang kunci berangkas APBD yang nilainya 10 atau 11 triliun. Secara teoritis kan nggak ada hubungannya dengan kampanye seseorang. Tapi kan secara politis kita bisa bermain di situ. Uang APBD ini, kegiatan-kegiatan ini kan bisa dikerahkan untuk membentuk sesuatu, untuk pendukungan dan sebagainya. Maksud Kang Ucu, posisi sebagai pemegang kunci berangkas itu menjadi bargaining position untuk bisa jadi mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur. Adapun malah mungkin dilamar. Agar sebuah partai dapat dukungan logistik dari APBD, dia bisa saja dia menawarkan malah. Tapi sebentar, kalau dianalisis Ayrin Al-Mutakbar, tapi kan isu atau orang memandang Al-Mutakbar itu lebih dekat dan didukung oleh PDIP. Ya kan kita bisa jadi PDIP dengan Golkar bersatu dalam satu pasangan. Tapi apa rela PDIP mencalonkan Pak Al karena kan dia bukan kader? Bisa jadi. Persoalannya kan bukan kader tadi. Persoalan di semua partai hampir sama, kecuali PKS yang rada berbeda. Persoalannya ada operasional, adalah biaya kampanye. Persoalannya biaya perebutan kekuasaan. Lah kalau kadernya pada miskin-miskin, gimana? Seberapa signifikan APBD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan apakah ini wajar? Kalau saya lihat bukan, kalau bilang wajar nggak boleh, karena wajar itu dari aturannya nggak boleh. Tapi kalau dari kelumrahan biasa dipakai, saya rasa hampir seluruhnya pakai kok. Tekniknya kan gampang, misalkan bukan APBD hanya dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk proyek, bukan hanya itu, tapi juga APBD dalam bentuk jaringan. Kalau untuk bagian kegiatan, misalkan kita misalnya punya PSU di Provinsi Banten kalau nggak salah tahun ini 1.600 titik PSU, 1.600 titik kalau nggak salah, apa 1.200, di atas 1.000. Berarti kalau titiknya bisa kita atur di basis masa si calon, selesai sudah. Orang merasa diberi, lalu si bapak itu mah sudah melaksanakan janjinya. Akhirnya dia memberikan suaranya kepada yang membawa itu. Itu dari sisi itu. Belum kemudian kita punya provinsi itu punya jaringan PKH dan Jamsos Ratu, punya jaringan pendamping. Tiap tahun itu kan ada tes. Lah kalau tesnya kita atur, tim-tim sukses itu masuk di situ, mau bicara apa? Nah, inilah yang disebut kunci APBD itu ada di penguasa atau gubernur atau PJ gubernur atau incumbent. Sebentar. Kalau begitu mungkin juga Rano Karno Al-Mutakbar. Bisa jadi, tapi kan kalau semuanya PDIP jadi katanya mau mengkerucut karena lagi. Persoalannya kan gini, kesan yang saya dapatkan, kalau Rano Karno itu kasihan tim suksesnya katanya, dia harus membiayai diri sendiri, nah kan repot kan Pak. Nah ini kan jadi persoalan. Ini gitu. dalam ini, urusan perasaan ini. Bentar Kang Ucu. Saya coba konfirmasi ke Mas Jo dulu. Dari analisis tadi, apa yang bisa dijelaskan dalam perspektif budaya politik? Kalau saya akan ambil
langkah konsisten seperti yang sebelumnya. Itu iya. Tapi ada pola yang berubah. Tapi sebentar, saya akan ke statement Kang Ucu dulu ya. Kali ini saya tidak sepakat dengan Kang Ucu. Karena begini, saya tidak bisa membayangkan jika ratusan politisi di Banten, kawan-kawan aktivis di Banten itu sedemikian apa ya bahasa yang tepat, tidak mengerti tentang pengelolaan APBD sehingga mau dan membiarkan seorang PJ gubernur itu membelokkan uang-uang publik itu sedemikian mudah untuk dibiayai, untuk digeser menjadi logistik pemilu. Itu saya tidak bisa membayangkan ada halayak yang sedemikian banyak kemudian mereka diam saja itu. Walaupun memang saat ini apa yang terjadi dan sedang dialami oleh Banten justru memang terjadi masa yang semula aktif menolak Al-Muktabar, nah sekarang juga nampak mulai smooth ya, mulai nampak smooth. Ini perlawanannya juga ada potensi untuk tidak lagi melawan secara struggling, tapi udah smooth, udah melandai. Nah, ini kan juga menjadi menjadi gejala. Boleh jadi memang itu kekhawatiran Kang Ucu ada, tetapi saya tetap optimistik bahwa ratusan politisi, akademisi, kawan-kawan yang aktivis itu tidak akan membiarkan atau tidak akan berdiam melihat APBD Banten itu dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai logistik. Walaupun ini punya potensi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat karena ini paketnya dengan Airin ya. Saya melihat begini. Kan tadi disampaikan ya dengan Airin mendampingi Airin. Airin mulai saya lihat ada pola yang berubah. Kalau kemarin-kemarin dia itu jualan brand ya kemana-mana, sekarang dia sudah mulai bergerak secara organik. Nah ini dia sudah bergerak secara organik, membuat perjumpaan-perjumpaan di lapis bawah masyarakat, ke akar rumput, dan ini berhasil masuk ke dalam itu. Jadi malahan orang-orang meja seperti kita ini sebentar lagi wassalam itu, karena orang-orang organik yang akan bekerja. Demikian pula logistik yang mencoba ditawarkan oleh Pak Al, jika dia menggunakan membelokkan dana dari publik dari APBD ini, saya yakin akan menjadi batu sandungan bagi kelompok Airin yang sekarang sudah berjalan secara cerdas, dia melakukan gerak organik dan semua minus dana APBD. Itu kan yang wow lah begitu kan. Oke, karena ada bantahan dari kita kan harus mengkerucut nih. Saya sudah. Saya mau bantah. Lalu apa yang paling rasional kalau kemudian bisa tersandingkan akhirnya dengan Al-Muktabar? Potensi yang harus bisa dilihat atau yang dipahami oleh Mas Jo. Al-Muktabar ini sosok yang baru diterima secara administratif. Bagaimana dia melakukan penaklukan terhadap legislatif di provinsi agar mau mencantumkan namanya lagi menjadi di antara 3 orang yang diusulkan dan dapat 8 loh dari 9 fraksi. Itu. Nah, ini kita lihat di sisi itu. Di sisi ini. Berarti di sini memang ada pertukaran. Tapi pertukaran itu bukan mengerucut kepada satu kos politik, tetapi menjadi jamak menjadi kebutuhan kolosal. Jadi APBD ini menjadi kebutuhan yang menutup politik kolosal. Nah kalau misalkan itu dialihkan untuk single, yang kolosal ini pasti akan teriak, loh bagaimana dengan kami? Karena mereka terbiasa untuk mengarah kepada yang sesi budgeting kolosal. Kalau diperjelas, Mas Jo ingin melihat kalau Al memang memiliki satu karakter yang kuat dan saat ini kita bicarakan dia mungkin bersanding dengan Airin. Mas Jo melihat apa yang saya tidak saya keberatan kalau misalkan disebut Al-Muktabar itu punya karakter yang kuat ya. Tetapi memang dia struggling dia untuk melakukan lobbying terhadap orang-orang di legislatif. Persoalannya adalah siapa yang memonitor dan mengkontrol legislatif saat ini sehingga ia bisa dengan leluasa diakses. Nah, itu kan bantahan buat yang pertama, bahwa masyarakat Banten tidak akan membiarkan kalau itu digunakan oleh
kepentingan pilkada APBD-nya. Tapi fakta dari pilkada ke pilkada, bahkan ada bukti-bukti kuat bahwa itu memang digunakan oleh kepentingan incumbent. Contoh kayak kasus Buneng dengan Atut dan sebagainya. Hukumnya mana kan nggak ada. Ini kalau saya ngeliat kan begini. Bantahannya nggak ada gitu loh. Ini sebetulnya nggak terjadi perbedaan pendapat. Kalau Kang Ucu melihat ada bargaining APBD, kalau Mas Jo kan melihat ini sebuah struggle di tingkat kemampuan lobby, kemampuan menempatkan diri gitu kan, sehingga peluang itu juga ada pada Al-Muktabar gitu. Kalau dia sebagai administrator iya, sebagai politisi enggak. Sebagai politisi tidak. Artinya belum tentu bisa bersanding dengan Airin. Masih jauh lah. Masih jauh. Oke. Kang Ustaz Ya. dulu. Gimana? Bagaimana melihat Kita mulai provokatif nih ya. bagaimana melihat dua sudut pandang ini? Jadi saya setuju. Masih jauh. Iya. Ini kan menimbang Airin Al-Muktabar ini kan dalam pemilihan langsung ya di pilkada nanti. Walaupun masih jauh, tapi saya kira harus ditimbang-timbang dari hari ini. Ternyata pakai juga kata masih jauh juga ya. Tapi begini, dalam konteks pemilihan langsung itu yang bekerja itu banyak hal. Jadi tidak hanya penguasaan birokrasi tadi yang seperti Kang Ucu bilang gitu. Dan memang ya itu juga diperlukan. Mas Jo juga bilang bahwa bukan orang meja sekarang, tapi orang yang bekerja di akar rumput itu yang nanti punya peluang banyak. Karena memang ini pilihan langsung, saya relatif setuju itu. Jadi kalau dibikin beberapa hal yang penting dalam konteks pemilihan langsung itu kan pertama mungkin pengalaman dalam mengelola pemerintahan, lalu kemudian yang kedua penguasaan kapital, dan yang ketiga penguasaan jaringan. Itu sangat penting. Jaringan ini kan baik jaringan politik ataupun jaringan di akar rumput. Dalam konteks pemilihan langsung itu sangat penting gitu. Karena di situ juga yang dibutuhkan adalah vote getter. Nah, kalau menimbang kita coba ditimbang dari sudut pandang itu memang agak berat gitu ya. Dia hanya misalnya mengandalkan tentang misalnya kekuatan dia sebagai teknokrat gitu ya, administratif gitu ya. Yang itu juga banyak memunculkan polemik, tapi dia berhasil. Apapun yang terjadi dia berhasil sampai duduk lagi itu berhasil. Dia berarti punya lobby seperti katakan Pak Jo itu. Saya kira dia punya lobby politik yang di elit itu agak lumayan. Tapi untuk vote getter saya kira juga agak masih harus dipertanyakan, harus dibuktikan gitu. Apakah dia dipilih bahkan menurut saya oleh birokrat sendiri, apakah dipilih atau tidak. Di situ juga resistensi dari birokrat itu juga kenceng gitu. Nah, jadi di situ yang menurut saya dalam konteks pemilihan langsung untuk dijadikan calon gubernur di papan 1 itu saya kira agak berat. Nah, mungkin memang agak cocok di papan 2 kalau misalnya bisa memilih papan 1-nya atau calon gubernurnya yang punya pemilih yang agak luas atau yang menguasai 3 hal itu, dan itu memang cocok di Airin ya. Memang kalau secara elektabilitas kan misalnya yang punya kemampuan vote getter ya, yang punya kemampuan untuk dipilih itu atau menggerakkan pemilih itu kan kalau kemarin itu ada beberapa ya, kalau tokoh-tokoh Banten itu ya tentu kayak Wahidin Halim, lalu kemudian Rano, ini itu nama-nama kuat. Nama-nama kuat gitu. Lalu kemudian ada Tapi tidak yang mengerucut ya. Ini kan tapi kan saya mau di belakang tadi kita punya setting. Saya Gimana Al nih menguat coba. Tapi saya mau mengkerucut. Orang dua ini kan sebenarnya bukan zamannya saat ini. Ini bukan masanya lagi. Itu masa lalu itu. Yang sesungguhnya mungkin itu orang karena pernah berkontestasi, lalu kemudian masih punya ingatan terhadap orang-orang itu. Yang dimaksud siapa, Pak? Wahidin sama Rano ini kan sebenarnya masa pertarungannya sebenarnya harusnya sudah selesai gitu. Itu kenapa Airin lalu kemudian orang baru seperti Al ini patut ditimbang itu karena itu. Tapi sekali lagi kalau kayak Al itu kan kalau ditimbang dari kriteria 3 tadi itu masih menurut saya masih harus kerja keras begitu. Nah, tapi
dia misalnya kalau mau di wakil itu saya kira bisa memperkuat dalam konteks pemerintahan nanti ke depan, karena dia kan teknokrat, birokrat yang tulen ya, dia punya konsep, saya kira ya harus kita akui juga. Siapa itu yang punya konsep? Ya apa namanya Al gitu, atau punya keberanian dalam konteks administratif ya. Punya keberanian dalam konteks administratif itu dia teruji kemarin, berani merubah banyak hal dan berani mengambil resiko. Saya kira itu juga modal yang baik gitu ya dalam konteks pemerintahan ke depan. Tapi kan Pak Al ini jujur bahwa ASN itu memang nggak perlu netral. Nah, iya. Ya netral dalam konteks politik, bukan politik praktis toh. Ya itu bisa lagi, itu tema lain ya itu. Kecenderungannya kan sudah terlihat. Ya. Nah, menurut saya memang kalau dalam konteks elektabilitas itu masih jauh ya, masih jauh dengan yang lain. Memang menurut saya mungkin di wakil itu yang lebih cocok ya, karena dia mungkin nanti dalam konteks birokrasi dia punya keberanian lah untuk melakukan eksekusi. Nah, memang mungkin di antara beberapa yang cocok itu ya walaupun ini juga kan harus dihitung juga punya tiket atau tidak. Kan kalau dihitung itu juga kan misalnya dia representasi mana gitu. Lalu kemudian akan disanding dengan Golkar yang misalnya kalau ini dari PDIP itu 2019 walaupun nanti di 2024 itu harus menunggu dari hasil pileg juga gitu. Tapi kalau berkaca 2019 itu kan Gerindra 16, PDIP 13 kursi. Lalu kemudian Golkar itu 11 dan PKS. Itu juga kan sebenarnya kalau ditimbang-timbang gitu. Itu Golkar itu kalau dari PDIP itu sebenarnya lebih tinggi kursinya. Kalau dilihat dari itu, walaupun di antara beberapa itu belum ada yang 20% ya. Kalau 20% itu harus 17 kursi gitu. Kira-kira. Pertanyaan berikutnya kan begini, kalau Airin Al-Muktabar, apa tidak ada kader yang mumpuni lebih baik? Ya kan itu kan gini, kalau saya sederhana kan gitu kan. Oke, kita ambil lah yang paling tenar, Airin, Andika, kemudian WH, lalu kemudian Rano Karno. Nggak mungkin kan Airin Andika, ataupun Andika ke Rano Karno, Andika WH. Ini juga kan posisinya keluarga itu tetap akan jadi nomor 2. Tapi kalau memang dia konsisten di pasangan Airin, masa Airin mau pasukan di nomor 2? Itu satu, sehingga tidak ada sangat kecil kemungkinan Rano Karno Airin atau WH Airin, itu sangat kecil kemungkinannya. Kan lebih manis terdengar Airin sekretaris DPD PDIP Perjuangan daripada harus ataupun lihat posisi itu. Kemudian tadi saya berikan loh, 3 hal itu kan sudah dimiliki oleh Airin. Iya itu. Ya kan, modal ada, itu. Jaringan punya, terus apa tadi kapital juga, food getter, kapital ada. Nah kan sebetulnya Airin tinggal nyari buat nambahin modal aja. Lebih banyak modal dari kader PDIP dong daripada. Iya, artinya kan gini. Kalau misalnya dengan posisi itu, maka saya rasa Airin sudah wajar menuntut jadi gubernur. Tinggal wakil gubernur yang dia cari. Dan tinggal cari siapa wakil gubernurnya. Asep Rahmatullah punya modal nggak? Kan gitu kan? Jaringannya tuh masih bagusan jaringan Airin. Kan gitu kan? Atau siapa? WH kemarin cuma menang di kota Tangerang. Ingat, WH Andika itu cuma 2 loh yang menang. 2 kabupaten kota doang. Yang sebetulnya bisa ini adalah Rano Karno. Cuman persoalan Rano Karno ini kan persoalannya Rano Karno bisa nggak seperti dulu. Dulu dia incumbent. Nah tapi kan Kang Ucu nih masih kuat pada argumen bahwa ketika Al bisa berpasangan dengan Airin itu nggak semata-mata karena APBD kan? Saya malah semata-mata itu. Kalau ya. Nah ini yang agak memberatkan dari. Ya itu yang saya tidak sepakat itu. Kalau saya memang kalau Al misalnya mau berpasangan dengan Airin dan dia memilih wakil, memang harus ada yang pembeda dan pelengkap dari Airin itu. Nah kalau dilihat dari misalnya pengalaman pemerintahan, Airin punya, lalu kemudian dari kapital mungkin lebih besar daripada yang lain, dari keluarga, lalu jaringan juga dia lebih kuat, punya partai politik secara langsung kan, gitu ya, keluarganya.
Jadi menurut saya memang Airin ini itu memerlukan sosok wakil yang memang punya kelebihan yang berbeda dengan dia gitu ya. Mungkin saya kira itu tadi keberanian mengeksekusi, punya konsep, walaupun ya harus dipertanyakan lagi, harus dibuktikan punya konsep atau tidak, karena dalam konteks ini ya jaringan di keluarga ini saya tidak ngomong dinasti. Kita rumah keluarga, Perdebatan lain. Dalam konteks keluarga ini memang lebih mengandalkan pada soal popularitas, elektabilitas itu, dan akseptabilitas di masyarakat. Dia bekerja dalam konteks yang lebih populis. Nah, ini perlu orang yang memang dia untuk kepentingan yang lebih besar, konstitusi misalnya, dan berani tidak populis. Dan hal itu teruji itu. Saya kira dia berani untuk tidak populis gitu. Dia dengan melakukan banyak hal, aktivitas-aktivitas di birokrasi yang sesungguhnya itu dia tahu bahwa itu tidak populis dan akan mendapatkan resistensi dari itu saya kira modal yang mungkin bisa ini Bang Usep ini dengan apa yang disampaikan Mas Jo dan Kang Ucu sebetulnya adalah kesimpulan yang saling menguatkan. Begitu loh. Pertama, kesimpulan dari Kang Ucu, Al memiliki kunci berangkas, koneksivitas pada APBD. Kalau dari Mas Jo pada kemampuan lobby, dan dari Bang Usep kemampuan pada aspek tidak populis tadi. Kemampuan membangun kerja-kerja yang tidak populis dan tangguh katanya. Tapi juga kita harus menyiapkan peluang, bisa jadi PDIP dan Golkar itu tidak mengangkat Al-Muktabar. Bisa jadi. Kemungkinan yang kedua, nah ini menariknya ketika kita dari awal membahas Al-Muktabar, dia bisa jadi berpasangan dengan anaknya TB Sangadia. Sebentar, ini saya counter dulu ya. Kemampuan lobby itu pada titik di mana saat ini dia diuntungkan secara regulasi. Saya setuju. Dia diuntungkan secara regulasi. Karena dia PJ, diangkat langsung oleh pusat. Dia pusat. PJ. Kemudian mekanisme untuk pengangkatan PJ itu sedemikian lentur, terus kemudian ada durasi waktu yang memungkinkan untuk melakukan itu. Sementara kawan-kawan yang melakukan perlawanan, penolakan terhadap Al-Muktabar pada saat itu, dia tidak sistematis. Isunya itu kurang besar. Terus kemudian dokumen yang mencoba dijadikan sebagai dasar itu katakanlah kurang kuat lah untuk menyatakan tidak kepada Al-Muktabar. Jadi kemampuan lobby tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai instrumen kunci untuk layak disandingkan sebagai calon orang yang kontestasi di Pilkada Banten. Saya kira masih jauh gitu. Ya sejauh dari sini ke P3B ya. Oke. Tapi dia sedang memegang kekuasaan. Itu yang menurut saya mungkin kalau dia bisa mengkapitalisasi ini itu potensi itu ada, tetap ada. Itu maksudnya potensi. Saya sudah masuk pada sesi. Justru itu yang patut kita pertanyakan. Benarkah dia itu memegang kekuasaan ansih? Sementara kita tahu bahwa dia adalah orang yang dipasangkan oleh pemerintah pusat untuk sesuatu yang ada di provinsi. Yaitu kan PJ di situ. Artinya ini dia punya arena gitu. Dia punya arena untuk dikapitalisasi. Apakah mampu atau tidak ya kita tunggu. Karena kita melupakan satu poin lagi ya, satu kuda ya. Satu benteng yang dilupakan, bahwa seolah-olah itu kunci APBD itu ada di PJ saja ya, sementara kita bisa melihat ada sekda. Ada sekda. Nah, sekda ini juga harus dilihat apakah ia akan menjadi teman sejalan yang mendukung oleh gerak langkah dari PJ, ataukah sekda ini justru diusung oleh komponen lokal yang akan menjadi bergaining, ngerem agar PJ tidak berbuat seperti itu. Kayaknya udah bisa langsung dijawab sama kamu, Ucu. Kita sudah lihat kan calonnya siapa.
Dan itu ya kalau saya lihat itu satu koneksi dengan keberhasilan dia duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk pada pembicaraan selanjutnya. Kalau kemudian PDIP atau Golkar meninggalkan AL, pada posisi itu katanya ada peluang. Sekarang bersama Dengan kabarnya kan dua partai ini yang mengusulkan secara tunggal. Secara tunggal itu dikabarkan dari PDIP dan Golkar yang tunggal mengusulkan kembali. Walaupun ini dinamis ya. Ya. Sedangkan fraksi yang lain itu ada pasangannya. Oh, ini fraksi. Ya, bicara letupan dari fraksi. Kemarin Ini itu. tidak representasi partai ya. Tidak Masih juga. baru bisa ini ya. Jika kemudian ditinggalkan, ada analisis bahwa dia bisa berpasangan dengan Bunda Reka, anaknya Kiai Haji Bagus sama Sangadia. Nah, gimana analisisnya bisa sampai ke sana? Kalau saya sih ngelihatnya ini dugaan saya. Ini adalah salah satu upaya untuk tadi. Kelebihan Al adalah dia pegang kunci dari jalannya pemerintah. Kelemahan dia orang baru, tidak punya jaringan, gitu kan. Sementara Sangadia kan sudah terkenal lama. Dia punya jaringan di Punten ya, agak-agak paranormal lah, mistik dan sebagainya. Yang itu yang di selatan cukup kuat. Bahkan kemarin juga kan museumnya juga museum golok yang berbau mistis juga gitu loh. Nah, saya pikir Bunda Reka ini menyiapkan jaringan pemenangan melalui koneksi bapaknya yaitu Sangadia yang bermain di dunia itu, dan itu sampai pelosok ada jaringannya. Nah, tinggal bagaimana kalau memang jadi bersatu kan tinggal pertanyaannya partai. Kalau misalnya Bunda Reka dan Al Mutakbar, masalah utamanya di partai, siapa yang mau dibeli kan gitu kan, siapa yang mau dipakai. Itu aja sih beban beratnya. Cuman juga keduanya, jaringan Sangadia ini saya pikir masih jauh di bawah jaringan keluarga. Keluarga siapa? Ya tadi Airin. Oh, kirain keluarga Mas Jo. Biasanya gitu. Kan nggak boleh bilang dinasti sekarang. Gitu kan. Jadi ini persoalannya, jaringan itu masih jauh. Bahkan kalau saya pikir kalau dia mau pakai ya lebih baik menggunakan jaringan TTKDH yang almarhum Maman Rizal, itu jauh lebih masif ke ini, dan tumbang tindih dengan jaringan keluarga juga sangat berat itu. Oke, mana yang lebih logis analisis dari dua kemungkinan itu? Akan lebih logis lagi jika ada orang yang bisa memanfaatkan jaringan budaya yang bisa diterima oleh kawan-kawan budayawan, oleh pegiat sosial budaya, cukup terkenal, jadi bisa menggunakan jaringan itu, modal sosialnya cukup ada, terus kemudian kemampuan teknokrasinya ada, kemampuan konsepnya ada. Kang Ucu. Jadi kalau misalkan cerita tentang modal sosial jejaring yang diperkirakan, saya rasa banyak tokoh yang bisa dipetakan untuk setara dengan itu ya. Itu. Ya. Formulanya? Ya, saya kira ya dua orang ini ya secara elektabilitas ya pasti rendah. Makanya kalau disatukan ya bunuh diri lah itu. Jadi badut gitu saya kira. Jadi saya nggak tega. Iya. Ya dari jaringan politik juga kalau Al-Muqtabar badut bukan? Iya kan gitu. Itu saya kira ya itu mempermalukan diri sendiri gitu kalau menurut saya. Karena dua orang ini sebenarnya kalau ya seperti saya bilang tadi, ya memang kalau diukur dari tiga hal itu nggak ada gitu ya, terutama soal elektabilitas. Ya dia boleh punya jaringan, tapi belum teruji juga siapa yang dimenangkan oleh jaringannya siapa itu tadi. Ya kita juga tidak mengenal banyak gitu. Tapi dia juga tidak teruji jaringan itu bisa bekerja atau tidak. Gitu. Kalau hanya sekedar klaim itu juga nggak bisa kan, itu harus dibuktikan, harus dikonversi menjadi suara. Nah tapi ya kalau jaringan Airin dan kerabat keluarganya itu sudah terbukti banyak, teruji gitu dalam konteks pengalaman di pemerintah juga tidak ada. Itu jadi banyak yang absen ya dalam konteks kriteria itu. Makanya menurut saya bunuh diri itu, badut itu. Nah kalau cerita tentang badut itu, Al-Muqtabar dalam posisi dia memiliki keberhasilan yang sekarang, berarti dia tidak dapat dikatakan sebagai badut politik ya, karena ia punya keberhasilan ya. Ya tapi kan dia punya panggung, itu ya kelebihannya. Dia punya panggung,
yang ngurusin hal-hal yang urusan publik. Dan Nah, kapasitasnya sudah dibuktikan ya. ya saya kira paling tidak dia berani melawan populisme gitu ya dalam ya apapun konsepnya. Konsep itu kan bisa diperdebatkan ya. Banyak perspektif ya, misalnya dengan perangkat yang besar itu. Tapi ya dia tangguh di situ. Berarti ada yang dia miliki, dia kuasai. Misalnya dalam konteks jaringan dia tidak dipersalahkan soal itu gitu. Walaupun misalnya ada ombudsman, ya itu kan riak kecil ya, siapa ombudsman. Tapi kan kalau dalam konteks jaringan besar, ya diam kan, elit juga ya, dalam konteks kemampuan lobby juga berarti ya sedikit teruji dengan itu gitu. Teruji. Nah, paling besar memang modal dia punya panggung saat ini, dia berkuasa. itu. Gitu. Ya, Yang jadi bisa dimanfaatkan. siapapun yang akan bertarung, Al-Muktabar menjadi bayangan Ya. yang terus mengikuti. Ya. Tinggal kita lihat dinamikanya. Saya kira bukan apakah- bayangan. Justru dia tokoh yang Aktor cukup yang krusial. cukup- iya, betul. Dia Jadi sentral. Krusial, Jadi ya. sentral, Ya, Pak. jadi sentral. Walaupun dia bukan jadi yang utama, tapi jadi sentral, Dia strategis. strategis. Kalau Mengikuti. strategis ya. Ya. Kalau strategis ya. Kalau Nah, bayangan saya rasa tidak. Oke, jadi saya ubah. Atau Menjadi tokoh strategis akan menentukan siapa yang akan bertarung. Nah, salah satunya itu. Bagaimana panggung mempertarungkan. Oke, sahabat, kita akan coba cuplik di sesi terakhir ini pada kata-kata penutup dari narasumber yang terhormat yang hadir di sini. Dari semua yang dibahas, ini pertanyaannya sama buat Bang Jo, kemudian Kang Ucu dan Bang Usep. Apa kelebihan lain yang dimiliki oleh Al? Siapa yang mau mulai? Silakan. Kang Ucu, Saya duluan. ya, yang punya. Bukan menggarisbawahi kembali, tapi ada peluang lain yang bisa dilihat kalau misalkan Kang Ucu tadi bilang dia menguasai APBD gitu kan. Ada hal lain yang bisa dilihat Kang Ucu bahwa ada sesuatu yang lebih lagi. Bagaimana kalau memang Al mau menjadi cawagup? Simple. Bagaimana dengan jaringannya di pusat? Dia bisa menahan supaya Rano Karno tidak nyalon di PDIP. Itu peluangnya menjadi lebih besar. Itu saja. Kalau Al bisa meyakini PDIP pusat bahwa dia lebih bisa memenuhi keinginan pusat mengatur Banten ketimbang Rano Karno, sehingga PDIP tidak mencalonkan Rano Karno sebagai calon gubernur. Nah udah, Al itu calon kuat, selesai. Ya. Ini rangsangan yang provokatif. Barangkali belum terpikir juga oleh Al. Bisa jadi. Dan insya Allah akan dimanfaatkan. Mas Jo, Saya berharap malah PJ itu bisa menjadi sinterklas. Menjadi Maksudnya? sinterklas. Saat ini bagaimanapun juga beliau memegang kunci APBD tadi. Ya. Maka 1 tahun periode ini ya rakyat Banten akan sangat berharap pada kebajikan politis, anggaran, administrasi yang dia ketuk di tahun ini, yang dia pegang di tahun ini. Maka dia bisa menjadi sinterklas di dalam semester terakhir ini. Kalau misalkan di tahapan kemarin dia banyak gonjang-ganjing, banyak diserang. Mudah-mudahan di tahun ini akan lebih wise, akan lebih banyak menggunakan dana-dana publik ini benar-benar untuk kebaikan masyarakat Banten secara luas. Bukan hanya memelihara pokir-pokir ya, tapi yang luas. Kang Usep? Dia tidak populer, itu kelebihannya menurut saya. Jadi belum populer, yang justru itu teka-teki yang bisa jadi alternatif. Jadi yang kayak nama-nama kayak Wahidin, Rano, orang sudah tahu dan pasti punya stigma di masing-masing. Al ini belum populer. Yang kalau diisi ini bisa memanfaatkan panggung itu dengan baik, maka dia akan baik dan mengangkat dia menjadi elektabilitas. Tapi kalau dia tidak bisa mengkapitalisasi panggung ini, ya dia selesai. Gitu. Saya kira itu. Oke sahabat, kita akan uji apa yang kita diskusikan pada sesi ini, bagaimana implementasinya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.